Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 10 MIPA 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Kerajaan Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tom Paris pada tahun 1521 hingga 1551. Tanjung Pura dan Lawe, menurut berita musafir Portugis, sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan, baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah tersebut yang diperintah oleh Pate atau mungkin Adipati, kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah oleh Pati Yunus. Tanjung Pura dan Lawe atau daerah Sukadana menghasilkan komoditas seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan yang murah. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk ke dalam wilayah Kalimantan Barat. Pada masa Kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitahuan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim atau Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mempawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas Kecil. Sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Idrus kemudian diangkat menjadi pemimpin utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus, yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu, Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak para pedagang yang berdatangan dari berbagai macam negeri. Pemerintahan Syarif Idrus memerintah pada 1199 hingga 1209 Hijriah atau 1779 hingga 1789 Masehi. Cerita lain mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim atau Hadramaut yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat, terutama ke Sukadana, ialah Habib Husin Al-Ghadri. Ia semula singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai di Semarang. Di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syaikh. Karena itulah, maka Habib Husin Al-Ghadri berlayar ke Sukadana. Kesaktiannya itu menyebabkan ia mendapatkan banyak simpati dari raja, Sultan Matan, dan rakyat. Kemudian, Habib Husin Al-Ghadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syiar Islam. Setelah wafat, ia digantikan oleh salah seorang putranya yang bernama Pangeran Sayyid Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak, dan di tempat inilah ia mendirikan keraton dan masjid agung. Pemerintahan Syarif Abdurrahman Nur Alam Ibnu Habib Husin Al-Ghadri pada tahun 1773 hingga 1808 digantikan oleh Syarif Qasim Ibnu Abdurrahman Al-Ghadri pada 1808 hingga 1828. Dan selanjutnya Kesultanan Pontianak di bawah pemerintah Sultan-Sultan keluarga Habib Husin Al-Ghadri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpati dan dari Raja Sultan Kemudian Habib Husin Syarif Abdurrahman Nur Alam
Ibnu Habib Haus.